Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Mela Putraandini dari program studi rekam medis dan informasi kesehatan tingkat 1A. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu pola hidup sehat. Jadi apa sih pola hidup sehat itu? Menurut WHO, pola hidup sehat adalah cara hidup yang dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit. Tidak semua penyakit dapat dicegah, namun dengan menerapkan pola hidup sehat dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kritis. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa pola hidup sehat adalah pola hidup yang sulit untuk dijalani. Namun sebenarnya ada banyak cara yang mudah dilakukan untuk menjaga diri kita tetap sehat. Berikut beberapa cara penerapan pola hidup sehat. Yang pertama, menghindari stres. Tiap dari kita pasti pernah merasakan stres. Pemicu stres ini cukup beragam, mulai dari tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, hingga kondisi keuangan. Kita harus sebisa mungkin untuk menghindari stres. Stres bisa menjadi pemicu masalah kesehatan. Maka dari itu, kita perlu menghindari stres agar hidup lebih sehat. Caranya yaitu dengan menenangkan diri secara perlahan jika mulai merasa stres. Cara lain untuk menghindari stres yaitu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti nonton film, membaca buku, hingga bermain bersama hewan peliharaan. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Kita harus makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Beberapa makanan yang dapat menunjang kesehatan tubuh antara lain makanan yang mengandung karbohidrat, serat, protein, lemak baik, vitamin, dan mineral. Selain mempertimbangkan kandungan gizi makanan, Anda juga harus mempertimbangkan porsi makanan. Pastikan konsumsi makanan dengan porsi sesuai kebutuhan. Untuk lebih sehat, sebaiknya hindari konsumsi makanan yang digoreng. Sebagai gantinya, Anda bisa konsumsi makanan yang direbus, dikukus, atau ditumis. Yang ketiga, olahraga rutin. Jenis olahraga yang bisa Anda lakukan yaitu jogging, berenang, atau olahraga lainnya. Tubuh kita akan merasa lebih segar dan bugar, karena dengan kita berolahraga, kita akan lebih aktif bergerak dan kemudian dapat membakar kalori di dalam tubuh. Olahraga sebaiknya dilakukan secara rutin dengan durasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kurangi konsumsi makanan manis. Makanan manis menjadi kesukaan banyak orang, sehingga akan sedikit sulit untuk dilakukan. Karena setiap minuman yang kita konsumsi 90% mengandung gula. Kita boleh mengonsumsi gula, tapi tidak boleh terlalu sering atau terlalu banyak, karena bisa menyebabkan masalah kesehatan. Salah satunya diabetes. Maka dari itu, untuk mencegah resiko penyakit tersebut, sebaiknya kurangi konsumsi makanan yang manis. Yang kelima, perbanyak minum air putih. Air putih sangat dibutuhkan untuk menjalankan metabolisme. Maka dari itu, kita perlu mencukupi kebutuhan air putih agar kesehatan tetap terjaga minimal 8 kali sehari. Hal ini dikarenakan manfaat air putih bisa menjaga fungsi ginjal, menurunkan berat badan, menambah energi, dan beberapa fungsi penting lainnya. Yang keenam, tidur cukup. Selain memperhatikan asupan makanan dan rutin berolahraga, tidur cukup juga menjadi salah satu cara penerapan pola hidup sehat. Kebutuhan tidur yang ideal untuk orang dewasa yaitu sekitar 7-9 jam. Tidur cukup sangat dibutuhkan tubuh agar lebih sehat dan segar. Pasalnya, tidur diperguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga nafsu makan, memelihara kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati, hingga menjaga daya ingat. Yang ketujuh, tidak merokok. Dalam pola hidup sehat, kita sangat dilarang merokok karena merokok dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit dalam tubuh kita. Yang kedelapan, tetap perhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan kondisi lingkungan yang bersih, hal ini mendukung untuk pola hidup sehat. Karena jika lingkungan tidak bersih, sudah dipastikan banyak kuman sehingga menyebabkan penyakit. Beberapa faktor dapat mempengaruhi seseorang menjalani gaya hidup sehat, antara lain kualitas udara, sinar matahari, dan air. Beraktivitas di ruangan dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan berada di daerah dengan polusi udara tinggi dapat mengganggu asupan oksigen pada tubuh. Sedangkan sinar matahari dapat membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang baik untuk tulang. Pastikan juga air di sekitar berkualitas baik dan tidak terkontaminasi limbah. Jika ketiga faktor itu terpenuhi dan diimbangi dengan menerapkan gaya hidup yang tepat, maka tujuan pola hidup sehat dapat tercapai dengan mudah. Kira-kira apa sih manfaat pola hidup sehat? Berikut manfaat pola hidup sehat. Yang pertama, memiliki banyak energi.
Saat rutin menjalani pola hidup sehat, maka metabolisme dapat meningkat. Ketika metabolisme bekerja lebih cepat, badan akan memiliki lebih banyak energi sehingga tubuh punya cadangan energi yang mencukupi. Sebagai akibatnya dapat membantu untuk melakukan aktivitas dan menjalani rutinitas harian. Yang kedua, mengontrol berat badan. Menjaga nutrisi yang masuk dan rutin berolahraga akan membantu terhindar dari berat badan berlebih. Ketika berat badan terjaga, maka badan pun akan terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah saat melakukan banyak aktivitas. Juga bermanfaat meningkatkan kekebalan tubuh dan baik untuk kesehatan jantung. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit. Garis pola hidup sehat tentunya akan menghindarkan dari berbagai masalah penyakit, seperti obesitas, sebab makanan tidak teratur, bahkan pola hidup sehat dapat mengurangi resiko penyakit berat seperti jantung, diabetes, dan juga kanker. Faktanya, penyakit tidak hanya tiba pada orang-orang yang telah berumur saja. Siapapun mampu terkena penyakit, bahkan di usia yang masih terbilang relatif muda. Sebab itu pentingnya manfaat menjaga keseimbangan tubuh menggunakan menjalani pola hidup yang tepat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Karena kesehatan badan terjaga dan memiliki banyak energi, otomatis produktivitas juga akan meningkat. Memakan makanan yang bernutrisi juga ternyata berpengaruh terhadap fungsi otak. Selain menyehatkan badan, otak juga dapat berfungsi lebih optimal, sehingga bisa melakukan aktivitas secara lebih produktif. Yang kelima, memiliki imun yang kuat. Manfaat pola hidup sehat yang bisa dirasakan adalah terhindari dari berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung, diabetes, tekanan darah, depresi, atau stroke. Hal tersebut terjadi karena memiliki imun yang kuat, sehingga tidak mudah sakit. Untuk itu, lengkapi gaya dan pola hidup sehat. Namun secara rutin tetap memeriksakan kondisi tubuh ke dokter. Yang keenam, memperpanjang umur. Dengan terhindar dari penyakit berat, maka kemungkinan berumur panjang semakin tinggi. Yang ketujuh, mood menjadi lebih stabil. Ketika kondisi emosional stabil, tubuh akan lebih berenergi dan aktivitas sehari-hari pun dapat ditunjang dengan baik. Hal ini dapat dicapai dengan rutin berolahraga dan menjaga lingkungan sosial tetap positif. Yang kedelapan, kesehatan mental terjaga. Dengan melakukan rutinitas yang baik untuk jiwa dan raga, kesehatan mental akan terjaga dan cenderung menjadi lebih stabil. Gaya hidup sehat mampu menyeimbangkan kesehatan jiwa dan raga, sehingga siapapun yang menjalaninya dapat sehat sepenuhnya. Yang kesembilan, hidup teratur. Ketika ingin tekun menjalani hidup sehat, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan rutinitas. Setelah rutin melakukan hal-hal tersebut, akan merasa lebih terorganisir dalam berbagai macam aspek kehidupan. Dan yang ke-10, bisa menikmati hidup secara optimal. Dengan menjalani hidup sehat, kemungkinan untuk hidup lebih lama dan menikmatinya secara lebih optimal meningkat. Hal ini dikarenakan kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan membuat terhindar dari penyakit berat dan menjadi lebih produktif, juga berpikiran positif untuk menjalankan hidup yang seimbang. Agar manfaat pola hidup sehat dapat tercapai, maka perlu menerapkan hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui kondisi kesehatan. Dengan mengetahui keadaan tubuh, Anda dapat merancang dan menentukan gaya hidup sehat yang tepat dan sesuai. Periksa dan konsultasikan kepada dokter sebelum memulai perubahan pola hidup baru. Yang kedua, evaluasi aktivitas fisik. Mengevaluasi kebiasaan fisik bisa membantu Anda menentukan berapa lama durasi olahraga yang baik bagi tubuh. Tentunya, terlalu memaksakan kemampuan tubuh bisa berakibat fatal. Dan yang ketiga, periksa kesehatan sosial. Pastikan selalu dikelilingi oleh teman dan keluarga yang selalu mendukung. Tanpa disadari, memiliki hubungan kurang harmonis dapat mempengaruhi kualitas kesehatan. Dengan melakukan ketiga hal tersebut, kalian dapat memulai menerapkan gaya hidup yang tepat demi memperoleh manfaat pola hidup sehat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.